batch 1 kesalahan teknis. Saya udah cuap-cuap lama 30 menit, ternyata suara saya tuh nggak keluar coba. Aduh, kacau banget deh. Cuman dari setelah batch pertama itu, saya langsung nggak tidur. Jadi langsung ngerjain di malam itu juga. Mungkin sampai jam 1:30 nih waktu itu ngerjainnya. Dan tereng, 2 hari kemudian langsung pembeli saya pertama dari Brunei. Jualannya sih sepatu bordir, tapi closingnya tuh baju. Alhamdulillah sekarang repeat order, jadi dia setiap bulan beli produk di saya, baju-baju abaya, sama ini sekarang nitip ini Mas, obat-obat kayak apa? jadi akhirnya ini ya ada obat, terus obat buat mata lah, obat buat kayak kolesterol gitu. Tambah komoditi ya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah banget. Nah ini intinya sih sebenarnya kita kan udah ngejalanin sampai batch 5, malam ini di batch 5. Kalau saya perhatikan mungkin agak bingung kali ya dari mana sih memulainya. Kalau saya istilahnya nanti mungkin akan Mas Doni ajarkan ya, kalau tadi kan baru sekilas doang. Waktu itu saya tuh tanyanya detail ya, jadi akhirnya saya eksekusi. Dan kalau itu baru satu poin yang saya lakukan dari informasi yang Mas Doni lakukan. Kalau logikanya, kalau semua yang dilakukan, informasi yang dilakukan, itu dijamin mungkin setiap hari orderannya bukan lagi Indonesia Raya ya, tapi udah mungkin ada yang dari Malaysia, dari Hong Kong gitu. Terus awalnya pas saya dapat order dari Brunei itu jujur ke pending sampai 5 hari karena bingung, waduh ngirimnya gimana ya, karena kan pas ngecek harga wow tahu sendiri ya. Pas ngelihat harga di browsing itu, terus ngecek harga ke Brunei, cuma tarik napas doang, wow ternyata mahal ya. Kalau kita kirim ke Kalimantan kan paling cuma 50, 45 gitu. Nah ini kan di atas ratusan ribu dan aduh pusing tuh sempet. Ya udah akhirnya komunikasi lagi deh sama UKM Dunia ya, ini gimana caranya tolongin. Kayak gitu deh intinya. Nah di sana ada pertanyaan, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Mas, bisa dijawab oleh Pak Iko dan Mas Doni. Jadi pertanyaan pertama saya dari bawah dulu baru ke atas. Mau nanya Mbak Sasa, jangan sama saya ya. Apakah harus punya semacam PayPal untuk sistem pembayarannya atau cukup rekening dalam negeri saja? Silahkan Pak Iko atau Mas Doni. Mas Doni. Oke, kalau transaksi luar negeri ya, transaksi luar negeri itu orang familiar tergantung negara yang dituju ya. Jadi kalau negara yang disasar adalah negara-negara tetangga yang banyak teman-teman diaspora, TKI, TKW, itu kita bisa pakai rekening lokal. Kenapa? Karena kadang yang bayar itu adalah saudara-saudara yang ada di sini. Nanti yang bayar ibu saya ya, adik saya ya, mas saya ya, tante saya ya, bisa. Tapi pastikan sudah terbayar gitu kan. Nah, kalau untuk rekeningnya kita ngomongnya transit dengan negara-negara Eropa, Australia, bule-bule lah dan sebagainya, mereka lebih secure, mereka lebih suka pakai PayPal ya. Jadi kalau ditanya apakah harus perlu PayPal? Iya, lebih gampang. Nanti ketika sudah ada transaksi Anda sudah bisa langsung pakai. Tapi kalau belum punya nanti Anda masih bikin lagi gitu kan. Nah, kalau rekening lokal sendiri bisa transfer antar bank juga bisa, tapi takes time. Kalau PayPal pembayaran langsung masuk real time. Jadi hari itu detik itu ditransfer, detik itu masuk ya. Tinggal kita withdraw-nya nanti seperti apa? Withdraw-nya ke bank lokal seperti itu. Nah, ada selisih kurs juga yang dipakai. Jadi kursnya kalau semisal ditahan di sana kurs lagi turun, pas dijualnya kursnya lagi tinggi, ada selisih lagi, ada laba di sana gitu ya. Jadi tapi ada biaya juga ya. Jadi pastikan transaksi itu kalau dengan PayPal, Anda sudah masukkan semua variabelnya. Barang, terus sama charge dari PayPal sendiri, 5%, ya kan? Plus dari pengiriman, semisal dimasukkan jadi 1. Itu lebih suka. Jadi karakter juga berbeda-beda ya. Kalau teman-teman yang di sekitaran itu, ada yang minta hanya harganya saja. Tapi Anda kalau jual ke luar negeri, itu pastikan semuanya Anda dapat. Satu adalah harga produknya bisa Anda jual berkali lipat. Kedua, dari ongkos kirimnya. Nah, ongkos kirimnya seperti Mbak saya bilang tadi, harga ke luar negeri itu mahal. Tetapi kita sudah create untuk jalur termurah untuk UMKM, ya. Jadi let's say di luaran itu harganya 400 ribuan gitu kan. Dengan 100 ribu kita sudah bisa berangkatin dan itu benar gitu kan. Jadi Anda bisa compare. Jadi kalau di
Di luaran 400.000, kita dapat harga 100, dijual dengan 150 pun Anda sudah dapat laba 50.000 dari pengiriman. Belum lagi barangnya. Nah, barangnya jualan jangan murah-murah. Jangan samakan dengan pasar lokal kita. Kalau di lokal 10.000 ya kita bisa ngejual 20 atau 30.000, 50.000, monggo. Gitu Mbak Sasa. Iya, siap Mas. Kalau saya pengalaman kemarin pakai bank lokal, cuman dia transfernya lewat Dana. Bisa. Karena ada saudaranya dia di Indonesia sih. Ya. Jadi akhirnya ada beberapa barang juga saudaranya beli juga dari Semarang. Atau kalau nggak gitu di sana ada kayak money changer yang bisa untuk transaksi pembayaran. Nah, itu bisa juga pakai bank lokal. Jadi kalau yang enak dilengkapin. Jadi kalau saya ditanya, saya punya rekening apa? Rekening saya banyak gitu kan. Anda mau pakai apa transaksi sama saya? Mau pakai PayPal, monggo. Pakai TransferWise, monggo. Pakai bank lokal. Bank lokal pun bank apa? BCA, Mandiri, pakai Dana, pakai OVO, pakai apa? Anda penjual, Anda lengkapin semuanya. Karena customer kita nggak pernah tahu dia pakai apa. Gitu. Oke, Bapak yang nanya, Pak Taufik, udah tahu ya, pokoknya yang namanya kalau jualan online itu semua rekening harus punya. Dari bank manapun juga harus ada ya. Jadi, karena 6.500 itu sangat berharga. Ini kan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Waludin, bagaimana cara menentukan harga jika kita tidak mengetahui harga ongkos kirim? Misalkan, satu barang cuma 100 gram, dijual berapa supaya bisa menutupi ongkos kirim? Terima kasih. Oke, kalau kita jualan keluar negeri seperti yang bilang tadi ya, ini sudah saya jawab di sebelumnya tadi, harganya dijadikan satu Pak. Jadi ongkos kirimnya dimasukin ikut ke customer ya, ikut customer. Jadi harga barang itu kalau bisa sih all in. Jadi sudah mereka tergantung kalau orang-orang bule, mereka nggak suka ribet. Jadi perintil-perintilan itu dimasukin dalam satu harga, itu sudah all in. Ya, pengirimannya masukkan dalam harga, terus nanti kita kasih keterangan adalah free shipping. Padahal sudah kita masukin. Itu mereka lebih suka daripada barangnya segini, ongkirnya segini gitu. Jadi jadikan satu harga, lalu kita kasih keterangan adalah free shipping gitu. Nah, untuk harga pengeluaran luar negeri, ya Anda bisa cari dimanapun. Tapi kalau nanti Anda mau harga update dan sebagainya, bisa kita siapkan CS. Nomornya nanti bisa dicatat, monggo 081 83 777 49. Itu nanti Anda tanya harga ke negara manapun, dijawab sama dia dan dengan harga yang termurah. Monggo bisa tolong, maaf Mas, bisa tolong diulangi nomor CS-nya? Nomor CS-nya saya ketikkan juga ya. 081 83 777 49. Kalau mau cek harga ke negara mana boleh ke CS. Jadi Anda ngejual sudah tahu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Budian Harumia. UKM mendunia punya aplikasi untuk menampung semua produk tidak? Seperti marketplace eBay, dari UKM melakukan riset pemasaran sampai nanti sudah kirim barang ekspor, peran apa yang dilakukan oleh UKM mendunia? Saya jawab. Baik. Ya, jadi UKM mendunia ini tidak menyiapkan marketplace. Sebenarnya awalnya dulu saya sudah membuat marketplace namanya Indonesia Store. Boleh dicoba buka di Play Store, itu masih ada kerangkanya. Karena memang saya terminate dan kami tidak lanjutkan. Masalahnya di mana? Marketplace itu tidak mengedukasi masyarakat secara aktif. Adanya pasif. Ya, jadi Bapak Ibu hanya masuk ke marketplace, kemudian menunggu pembeli. Beda kalau Bapak Ibu menjadi eksportir real. Bapak Ibu melakukan transaksi dari awal yang barang kecil sampai barang besar. Sisi edukasinya berbeda. Ya, sisi edukasinya berbeda. Di sisi lain, kalau kami dari sisi bisnisnya, marketplace itu terkotak. Beberapa marketplace, Bapak Ibu ketahui, dibeli sesuatu, dibeli oleh kelompok tertentu, kemudian diblurkan, kemudian tidak banyak diaktifkan, atau memang dikondisikan. Di sisi lain, marketplace itu operasionalnya mahal. Operasionalnya mahal karena memang logistik
harus lengkap dengan logistik sistemnya. Karena kalau saya expert di logistik sistem, sebenarnya memang tidak susah sih gitu. Di sisi lain juga dari sisi investasi, tidak banyak investor Indonesia yang tertarik dengan marketplace Indonesia, marketplace bisnis. Banyakkan marketplace itu dikuasai oleh kelompok-kelompok negara-negara tertentu yang masuk di Indonesia. Padahal kalau saya, perusahaan-perusahaan saya 100% Indonesian company. Oleh sebab itu, marketplace buat saya tidak terlalu menarik, dan kedepannya UKM mendunia pun tidak menyiapkan marketplace. Berbicara teknologi, ada perkembangannya dan terus berkembang, ya, terus berkembang. Dan ini yang membuat kita lebih mengajarkan di kelas bebas. Bertarung di kelas bebas itu lebih seru daripada di kelas ringan, daripada di kelas tertentu, kan gitu. Jadi sisi edukasinya, sisi mentalitasnya itu lebih kalau saya lebih mengarahkan tidak masuk di marketplace. Walaupun banyak teman-teman yang main di marketplace, tapi saya harapkan untuk bermain di luar non marketplace juga. Gitu. Makanya kami marketplace di UKM Dunia ngajarkan pakai 2 metode, marketplace dan non marketplace. Yang marketplace kami ada teman-teman yang memang nyaman belajar bertrading atau memasarkan produknya di marketplace. Tapi di sisi lain banyak yang lebih leluasa, lebih bermain lebih banyak, hasilnya lebih banyak di non marketplace. Ya, Mas Doni ini pemain yang non marketplace nih, Mas Doni ini. Gitu. Jadi kami udah melihat hasilnya, menganalisa hasilnya, lebih mengarah ke sana. Untuk pemasaran masing-masing produk Bapak-bapak Ibu semuanya, kami ada klinik UMKM. Klinik UMKM ini salah satu tugasnya adalah memasarkan produk Bapak Ibu. Ya, salah satu tugasnya adalah selain menerima konseling tanya jawab arahan tentang bagaimana pemasaran produk UKM, klinik UMKM ini tugasnya adalah memasarkan produk Bapak Ibu. Tetapi sementara ini desentralistik masih di Kediri, belum di tempat yang lain. Tapi setelah lagi Jakarta nih, Om Edu udah menyiapkan tim. Nah ini nanti menjadi trading house. Nggak usah khawatir untuk dibeli harga murah ya Om Edu ya, tapi ya, profit share. Mas Edu malah di depan kemarin nawarinya saya beli awal cash gitu. Wah, gila gitu. Ya, serius. Jadi tapi Bapak Ibu ketahui, mohon diketahui ya, arahan kami bukan menampung jualan produksi Bapak Ibu semuanya. Ini adalah jembatan awal. Komitmennya adalah mengedukasi Bapak Ibu naik kelas menjadi pengusaha internasional atau UKM internasional. Karena apa? Kami perlu kemampuan Bapak Ibu semuanya untuk bermain lebih luas gitu loh. Kita bermain di banyak kaki lebih luas, itu lebih indah, lebih enak, lebih stabil dibandingin hanya di satu sisi atau dimain di satu sisi. Itu perlu diketahui. Jadi lebih banyak link kita, lebih banyak jaringan kita dengan perbedaan nilai keekonomian. Itu luar biasa hasilnya gitu. Dan itu terbukti. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ada marketplace, jawab kami tidak merekomendasikan UKM Dunia punya marketplace, dan saya tidak mengarah ke sana. Kami tidak mengarah ke sana. Tetapi akan membantu penjualan produk Bapak Ibu melalui klinik UMKM di masing-masing chapter. Ya. Untuk yang di Jakarta bisa komunikasi dengan Bang Edu, untuk yang di Medan dengan Pak Boy, kemudian di tempat yang lain sementara ini masih desentralistik di timnya Pak Doni. Jadi nggak usah khawatir. Bagaimana produk Bapak Ibu kita promosikan, nanti timnya Pak Doni, timnya Om Edu, timnya Om Boy akan membantu. Itu ya jawabannya, Mbak Sasa. Ya, baik. Terima kasih. Tambahkan Mbak, kalaupun Anda mau bermain karena sudah terbiasa main di marketplace lokal, kalaupun main di marketplace, monggo pakai yang existing. Jadi kita nggak mau buang-buang energi ya melawan gajah-gajah yang sudah ada dengan kita create marketplace baru, tapi kita surfing aja di atas ombak itu. Ya, marketplace-nya sudah ada eBay, sudah ada Etsy, sudah ada Bonanza yang bisa Anda mainkan di sana. Kalau kita create baru lagi dan sebagainya, berapa uang kita? Ya, uang kita lawan gajah habis di sana. Mereka masih bakar-bakar uang terus. Kita bakar gimana? Nggak ada budget di sana. Jadi yang sekarang bikin marketplace dan sebagainya itu pasti hanya untuk branding, dan itu biasanya dipakai untuk
kedinasan dan sebagainya yang mereka hanya bikin website. Saya tukang bikin website ya. Jadi ada beberapa yang ya saya bikinkan juga marketplace dari teman-teman yang ada di itu. Tapi nggak kepake, just branding. Oke, saya punya ini gitu. Tapi secara fungsi transaksinya nggak ada. Kalau memang mau main di marketplace, main yang sudah ada. eBay, Amazon, yang sudah yang gede-gede, silakan. Yang sudah existing. Iya, betul. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bu Dania Novitasari. Bagaimana dengan regulasi di negara tujuan? Misal, barang apa saja yang boleh diekspor ke sana? Terus, apakah sekarang ini regulasi tentang barang-barang impor itu sangat luas kah? Misal nih, kita naruh barang di toko di Singapura misalnya, sedang kita nggak punya izin ekspor, barang kita juga nggak punya izin dari sana. Misal kalau di Indonesia itu kode barang MD atau ML. Mungkin Pak Iko ya. Ya, saya jawab. Jadi terkait ini ada 3 yang perlu diketahui. Saya bilang tadi ya, saya sampaikan. Regulasi negara asal, regulasi pengangkut dan pengirim, dan regulasi negara tujuan. Bagaimana dengan produk-produk, kita harus mengetahui regulasi negara tujuan. Di dalam personal eksportir, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ya, regulasinya ada di mana? Di perusahaan pengiriman. Di perusahaan pengiriman. Di personal eksportir 3-tiganya itu ada di perusahaan pengiriman. Jadi di international courier. Selama international courier tadi mengaccept, menerima, automatically barang Bapak Ibu semuanya akan terdelivery sampai negara tujuan, door delivery. Sampai pintu konsignee atau penerima. Jadi nggak usah khawatir. Selama pakai personal eksportir, ya. Selama pakai personal eksportir. Batasannya di kurir, 3 regulasi tadi udah dijadikan 1. Siapa yang mengerjakan, yang bertanggung jawab adalah perusahaan kurir tadi. Udah nggak mau ribet-ribet. Pokoknya sudah diterima, udah urusannya. Bagaimana perusahaan kurir tadi mengetahui regulasi semua negara tujuan? Perusahaan internasional kurir yang benefit yang kerja sama kita ini otomatis sudah terverifikasi kualitasnya. Saya tidak akan bekerja sama dan membuat agreement dengan internasional kurir yang tidak qualified. Ya. Salah satu qualified-nya bisa di tracing secara online, kemudian otomatis mereka sudah aware dan noted terkait sama regulasi negara tujuan. Ya, jadi nggak ada ceritanya, kalau sudah diterima langsung ditolak di sana. Mungkin permasalahannya adalah bukan masalah ditolak atau diterimanya, tetapi terkait sama bea masuk negara tujuan. Ini yang menjadi hal yang kadang tidak terperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, kadang-kadang jumlah nilainya itu melebihi batas bea masuk di sana. Apakah tidak bisa masuk? Tetap bisa masuk, hanya akan kena bea masuk. Bapak Ibu semuanya misalnya impor barang, beli sesuatu di Alibaba masuk ke Indonesia. Indonesia sekarang ketat batasan bea masuknya 3 US dollar. Ini terendah nih, 3 US dollar, di bawah 3 US dollar free bea masuk, di atas 3 US dollar kena bea masuk. Karena apa? Sudah dibom, ya, udah dibanjiri produk-produk impor online yang tidak terdeteksi oleh pajak. Ya, sehingga akhir tahun kemarin regulasi negara Indonesia untuk barang impor adalah batasannya 3 US dollar. Karena dulu masih batasannya 75 US dollar, barang sepatu yang nilainya 500.000, barang fashion nilainya 500.000, nggak ada bea masuknya. Bleng-bleng semua. Habis teman-teman industri fashion di Indonesia, industri sepatu di Indonesia, apalagi UKM. Ya. Nah, apakah regulasi barang impor ke Indonesia itu kendor atau tidak sebenarnya? Tidak sebenarnya. Bahkan kalau mau dikaji antara regulasi ekspor sama impor, yang paling susah adalah regulasi impor. Yang paling susah regulasi impor. Tapi kenapa banyak? Nah, ya karena banyaknya. Karena banyak yang impor kan gitu. Karena memang need, kebutuhan gitu. Bisa diketahui Bapak Ibu semuanya produk apa saja yang tidak ada di pasar di pasar tradisional produk China banyak. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita waspadai, pilih dengan bijak. Kita ini bukan Superman. Kita ini bukan government, ya. Kita ini masyarakat bangsa Indonesia, lebih bijak menentukan mana yang harus kita pakai dan kita beli. Ya, itu yang wajib. Saya dari atas kepala sampai kaki tidak ada yang barang impor kecuali jam tangan sama
kacamata, sama handphone, gitu ya. Semuanya produk lokal. Biasakan seperti itu. Hargai produk Indonesia. Karena siapa lagi yang tidak menghargai kalau tidak kita sendiri. Ya, kita tidak bisa harus memborder, dilarang barang impor. Ingat, ini perdagangan bebas. Kalau kita memborder barang masuk, apakah enak kalau barang kita tidak bisa masuk ke negara yang lain? Nah kan, salah satu menghindarinya gimana atau menekannya, mengendalikannya, pakai hati kita, bukan pakai regulasi, pakai hati. Ya. Gunakan produk lokal, jangan beli produk impor. Apapun di rumah tangga kita gunakan produk Mas Pion, bagus-bagus, ya kan? Itu produk lokal semua. Kan kalau Pak Pak Ali Markus kan bilang, cintailah produk-produk Indonesia, bukan cinailah produk-produk Indonesia. Ya, artinya beliau mengarahkan, ya cintailah produk-produk Indonesia, beli, pakai, dan kualitasnya bagus-bagus, uniknya bagus-bagus, gitu. Itu yang prinsip nasionalis yang memang harus kita kembangkan, biar negara kita betul-betul bisa menjadi negara yang bermartabat. Menurut saya sih begitu. Gitu ya jawabannya. Oke. Ya, siap. Mau sharing juga, waktu tahun 2018 saya pernah bazar di Jepang. Waktu itu Jepang halal gitu. Nah, ternyata di Jepang itu kalau kita bicara, kalau di Indonesia itu kan standar kalau UKM itu akan berpikir untuk produk itu harus ada surat izin ya. Misalnya kalau makanan itu minimal tuh harus ada PIRT, ada halal kayak gitu. Nah ternyata di Jepang itu izin kita tuh nggak berlaku. Jadi ternyata kalau di Jepang tuh jual baju pun juga harus label halal gitu. Jadi waktu itu pas saya ikut bazarnya cuman terbengong-bengong ya, baju di Jepang dihalalin. Oh iya, di Indonesia kan belum ya. Saat sekarang mungkin dari Kementerian Koperasi udah mulai kalau baju ada yang untuk dihalalkan, tapi itu dari Jepang tuh dari tahun 2018 sudah ada. Jadi kalau menurut saya ya untuk yang berpikir tentang izin, coba dulu jangan membatasi diri dulu deh, maksudnya coba dulu aja jualan. Kalaupun nanti akhirnya kebentur izin ya berarti dipikirin lagi, harus mikirin izin gitu. Tapi kan setidaknya kita coba dulu ya, kalau nggak pernah nyoba ya kapan lagi gitu. Itu sih Bu dan Bapak sharing doang. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Bagaimana caranya kalau ingin belajar langsung praktek cara ekspor barang pertanian, kopra dan lain-lain? Apakah barang hasil pertanian harganya kompetitif di luar negeri? Ya, saya jawab. Siap, Mas Doni atau Pak Iko yang mau jawab? Saya jawab. Oke, siap. Terkait sama kopra, hasil produk pertanian atau hortikultura itu memang jarang yang diekspor menggunakan personal eksportir. Mereka karena kuantitinya besar, ya. Rugi dong kopra dikirim 5 kilo. Kan gitu kan. Kopra dikirimnya sekontainer kan gitu kan. Jadi apakah pasar kopra Indonesia cukup kompetitif di internasional? Jawabannya iya. Karena Indonesia penghasil kopra terbagus, ya, termasuk arang kelapa yang terbagus dan harga yang kompetitif. Harganya bagus. Harga kopranya Indonesia bagus. Oleh karena itu pasar kopra masih terbuka luas. Dan sampai sekarang Makassar menjadi sentral utama untuk produsen kopra, walaupun daerah-daerah yang lain banyak. Tetapi di sana. Jadi kalau mau bermain izin ekspor kopra, bermain ini maksudnya bukan personal eksportir ya. Maksudnya udah corporate eksportir. Bapak Ibu harus punya izin. Kalau bicara corporate eksportir, regulasi negara asal ada 2 lagi dibaginya. Terkait sama komoditi, terkait sama izin, terkait sama eksportirnya atau pengirimnya. Ini harus berbadan hukum, kemudian berbadan hukum NIB-nya eksportir produk terkait, ya, misalnya penghasil kopra, NIB-nya produksi kopra dan perdagangan kopra internasional. Kemudian izin ekspor tadi ditambah dari izin dari Dinas Pertanian setempat yang sebagai produsen kopra. Karena di sana ada uji kualitas dan lain-lainnya. Kemudian proses berikutnya terkait sama komoditi. Komoditi ini masuk di karantina dan lain-lainnya. Nah, 2 regulasi inilah yang menjadi hal utama sebelum regulasi pengirim dan pengangkut.
kopra ini akan diangkut menggunakan kontainer. Berapa kapasitas kontainer disesuaikan kebutuhan yang diperlukan. Ya, jadi itu jawabannya. Kopra cukup kompetitif kalau di pasar internasional. Kalau mau jadi eksportir kopra, badan hukumnya, badan usahanya sebagai eksportir disiapkan. Ujinya PT boleh, banyak kan CV nih kalau kopra ini. CV boleh, kemudian NIB ekspor dan produsen kopra, kemudian didaftarkan ke Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian terkait sama kualitas kopra dan dikarantinakan. Selesai. Gitu. Nah, tinggal nanti urusan dengan pengangkutan. Aturan pengangkutan kalau di Makassar, kalau di Surabaya mudah langsung diekspor dari masing-masing, staffing dilakukan di masing-masing daerah bisa. Makassar udah banyak yang kopra langsung dari Makassar. Dari Surabaya, kopranya nggak ada. Surabaya biasanya pasti dari Makassar barangnya. Gitu. Begitu. Itu jawabannya. Oke, baik. Mas Doni mau nambahin? Sudah terjawab. Saya jawab yang lain aja. Oke, siap. Lanjut pertanyaan yang lain. Dari Mbak Ira Baratarani, malam, saya Ira. Sepertinya dari tadi saya lihat produk-produknya non-kuliner atau kuliner yang kering gitu ya. Bagaimana solusi untuk kuliner yang frozen food ya? Apakah harus ada perizinannya? Jawab Mas Doni, ini biasa nih ke Hong Kong nih. Oke, kalau yang frozen food ini agak sedikit tricky ya. Jadi kalau frozen food dengan batas expirednya terlalu pendek itu agak susah dikirimkan ke luar negeri. Tapi kalau frozen food yang bisa kita kirimkan, yang bisa kita biasa kirimkan adalah ke negara Hong Kong. Salah satu negara Hong Kong itu sangat longgar ya, sangat longgar untuk ketentuannya. Jadi barang apapun hampir bisa masuk gitu kan. Frozen food ini dikirimkan biasanya hari Jumat berangkat, Minggu diambil gitu kan. Jadi khusus packingnya juga khusus, tapi itu bisa kita kirimkan. Ada pengirimannya biasanya bakso aci, terus makanan-makanan dari sini itu bisa khusus untuk negara Hong Kong. Tapi kalau untuk negara-negara yang lain, mending kita cari komoditi yang lebih gampang. Ya, jadi frozen food itu agak sedikit susah perlakuannya sehingga nanti akan timbul biayanya lebih mahal jadinya. Kalau Hong Kong sudah ada jalur khususnya. Itu sih, Mbak. Oke, siap. Makasih. Ini mungkin secara pribadi minta Mas Doni untuk mempraktekkan ya. Jadi ada pertanyaan gini. Mohon izin, apakah ada pangsa pasar atau negara yang lebih spesifik, semisal negara mana untuk produk ekonomi kreatif seperti batik tulis? Kayak waktu itu tuh Mas, misalnya dikasih tahu misalnya kayak sepatu bordir, kalau ini misalnya batik tulis, kira-kira ada di negara mana aja nih yang bisa ditembak, terus kira-kira kota mana nih yang nanti bisa, terus nanti iklannya kemana. Jadi biar yang punya batik tulis tuh bisa langsung eksekusi. Ajarin Mas. Ini ditunggu-tunggu nih. Oke, jadi teman-teman ini bisa langsung praktek ya, bisa langsung praktek. Ini saya ajarkan yang tersimpel, yang paling mudah dimakan oleh teman-teman UMKM, nggak susah gitu kan. Yang ada kita butuhkan hanyalah Google sebenarnya, karena Google adalah big data di sana. Yang kita butuhkan pertama adalah Google Translate. Ya, silakan ketikkan di sini Google Translate ya. Maka kita akan diarahkan menuju Google Translate. Ini fungsinya adalah untuk menerjemahkan bahasa lokal produk kita menjadi bahasa Inggris. Kenapa? Karena Inggris sudah dipakai ke manapun gitu kan. Yang kedua nanti kita akan butuh, pertama kita masuk ke sini ya. Kalau batik pasti batik, nggak ada bedanya gitu kan. Batik jadinya masukin ke Inggris juga batik, gambarnya di sini sudah ada. Lalu kita akan riset di mananya kita pakai Google Trend namanya. Ketikkan di sini Google Trend gitu kan. Google Trend di sini dipindahkan, kalau di Google Translate sekarang pindahkan ke Google Trend. Google Trend sini. Nah, kita klik di sini. Trends Google kita klik, maka otomatis dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk di sini. Ya. Di sini kita ketikkan di sini batik. Ya, kita ketikkan batik di sini. Lalu kita ambil di sini negaranya munculnya Amerika Serikat. Kita klik pindahkan ke seluruh dunia. Ya. Ini munculnya pertama adalah 12 bulan terakhir biasanya di pertama. 12 bulan terakhir. Kalau kita pindahkan dari data terakhir dari 2004 sampai dengan sekarang gitu kan.
2004 sampai dengan sekarang. Nah, kita lihat grafiknya di sini. Google akan menampilkan data ini mahal sebenarnya kalau dijual, tapi dia tampilkan gratis. Baik sekali nih Mbah kita satu ini, kita Mbah Google gitu kan. Grafiknya permintaan pasar naik. Jadi kita akan tahu di sini di mana titik tahun atau di bulan apa kebutuhan batik itu akan meningkat. Di negara mana kita bisa lihat di bawahnya. Nih muncul di negara sini. Jumlah pertama paling banyak adalah di Indonesia ternyata. Lalu disusul sama Brunei, Malaysia, Singapura, Sri Lanka. Jadi ini ada lagi di bawahnya. 5 terbesarnya ini. Indonesia nggak usah kita pakai karena adalah negara penghasil batik gitu kan, yang diklaim oleh negara tetangga juga punya batik sendiri katanya. Padahal ya batik ya Indonesia gitu kan. Nah, ada Brunei, ada Malaysia, Singapura. Lalu dari riset data ini silahkan pindahkan nih. Anda mainkan di FB Marketplace-nya di sana. Ya, FB Marketplace dimainkan, Anda pindahkan ke negara ini. Kotanya mana aja, monggo silahkan dicari di sana. Ya. Terus orang kalau nyari batik, biasanya nyari apa lagi? Di sini ada muncul nih. Ada baju batik, ada model baju batik. Ini kita bisa kasihkan di description. Ya, sehingga kata kunci ini nanti ketika mereka mencari, orang nyari batik, bisa ketik batik atau baju batik, model baju batik, masukkan aja semuanya di sana. Sehingga ketika ada orang mencari ini, kita akan diarahkan menampilkan punya kita. Ya, itu satu step. Dari sini kita sudah bisa banyak belajar. Misal, terus kalau kita mau main lagi, kita tawarkan yang relate sama batik, kita cari nih orang-orang yang relate ada hubungannya dengan batik, emailnya apa aja. Kita mau pindahkan cari di Malaysia, kita klik setting yang ada di sini. Ya, oke. Lalu kita pindahkan di sini adalah search settingnya kita pindahkan ke negara yang dituju. Misal kita mau ambil adalah Malaysia. Ya, Malaysia berarti kita pindahkan di sini adalah dengan negaranya adalah Malaysia. Mana Malaysia? Malaysia di sini. Maka hasil pencarian Google ini dia sudah akan berpindah menuju ke Malaysia, bukan lagi di Indonesia. Ya, dari sini kita akan cari datanya, ya. Kita akan cari datanya orang-orang dengan email yang ada di Malaysia yang menggunakan banyak banget ya. Orang di Malaysia yang menggunakan email yang relate sama batik. Ada kata kunci yang di sini kita ketikkan di sini, ya. Kita ketikkan dulu kata kunci kita adalah batik. Email yang akan subscribe adalah Gmail, Hotmail, Yahoo. Negaranya adalah Malaysia. Kita akan cari di site-nya adalah facebook.com. Kita akan cari seperti ini. Klik seperti ini. Lalu kita akan tarik di sini. Klik. Kita cari ekstrak email. Sudah muncul nih emailnya. Nah, muncul email, apa yang kita lakukan? Korespondensi tadi, kita bisa lakukan skrip, kita bikinkan skenario, Mbak Sasani yang pinter nih, berkata-kata gitu kan, menawarkan produk Anda seperti apa, pembukanya, intinya, fotonya seperti apa, kita tawarkan lewat email. Ini cara kedua. Lalu, yang seru lagi saya punya tool nih, di sini, coba kalau bisa saya share ya. Saya punya tool lagi, ini bisa dimainkan kalau kita mau main lebih besar lagi, ke B2C juga bisa di sini. Nah, kelihatan di sini ya. Oke. Ini saya punya tool alat ya. Saya punya tool alat ini kita bisa mainkan di sini. Saya bisa cekrek Google My Business yang ada di Malaysia. Ya. Saya akan dapatkan datanya di sana. Alamat karena kita batik, maka saya akan sasar toko batik mana aja yang akan bisa saya tawarkan untuk mendapatkan produk saya bisa masuk ke sana. Ya, ini dia akan scrap, dia akan berjalan. Ada namanya, ada batik butik, tornya sini, kolanya Kuala Lumpur. Dia akan menampilkan sampai dengan nomor teleponnya di sini, phone di sini. Ya, saya akan scrap data ini, sudah kita scrap, kita ambil, kita tinggal kontak. Sudah ada nomor WA-nya. Tadi adalah email, sekarang ada nomor WA-nya. Sudah jualan lewat marketplace bisa, mau jualan lewat email bisa, jualan lewat WA juga sudah bisa. Lengkap. Nggak ada yang susah. Karena ekspor itu mudah, asal kita tahu caranya. Gitu, kira-kira. Mbak Sasa. Mantap. Ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah. Pokoknya jangan berpikir sulit. Pokoknya praktek dulu. Praktek, betul.
PR banget ya, maksudnya selama mendampingi teman-teman UKM dari batch pertama sampai malam ini di batch kelima, sebenarnya banyak banget. Ada beberapa UKM yang kayak kemarin tuh di batch ketiga yang sale pisang ya. Itu kayaknya rutin sekarang jadinya ya. Hampir di tiap batch, Mbak ya, hampir di tiap batch, entah 3 hari, 4 hari ke depan pasti ada yang laporan. Saya dapat customer pertama gitu kan. Iya. Ada Sale, ada Bu Hermalini dari Medan, ada macam-macam. Di tiap batch pasti ada. Batch kelima giliran Anda. Saya nggak tahu dari sekian banyak ini ada 51 orang siapa yang duluan. Saya butuh itu gitu kan. Itu yang lebih. Iya, dan nanti dilanjutkan, kita jangan putus silaturahim ya, tetap di grup. Bisa ditanyakan, bisa dikonsultasikan apapun dan bagaimana caranya. Dan kami terbuka. Saya, Mas Doni, Mbak Sasa, Mas Edu, Mas Boy, ada Pak Jaki di Malang, kemudian ada Mas Dono di Sidoarjo. Semuanya terbuka untuk bisa saling mendampingi. Karena beliau-beliau inilah yang memang D2D bisa mendampingi, dan apapun pertanyaan Bapak Ibu semuanya insya Allah kita bisa jawab gitu, dan kita arahkan sampai bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya, aplikasinya. Wah, pertanyaannya udah macam-macam kalau udah di grup, dan itu teknis, mungkin kalau di sini nggak cukup waktunya. Kita lanjutkan, nanti kalau nggak puas lagi kita buat kelas lagi, masuk gabung kelas lain yang lain. Saya umur hidup terserah udah. Tambahin sedikit kali Mas Iko ya. Ya Mas Edu. Ya, ini kan kita malam ini sudah sampai ke batch 5 ya. 5 pemula. Iya, 5 pemula. Jadi mungkin juga akan saya gabungkan nih. Kalau di WA kan juga nggak cukup ya. Iya. Sudah lebih di atas 250, mungkin sekitar 400-an. Jadi akan saya gabungkan di grup Telegram saja. Boleh. Supaya nanti yang sudah pernah ekspor juga mungkin bisa kasih testimoni ya, atau gimana sih tips dan trik mereka bisa diterima produknya gitu. Ya, mungkin itu aja sih ya untuk yang batch awal-awal ini pemula, kita gabungkan supaya semuanya bisa saling sinergi dan berbagi nih. Resiko dan ini ya. Kalau dilihat nggak terlalu cukup. Biar bisa saling ini ya, memotivasi ya. Oh ternyata dia bisa, saya harus bisa. Yang penting itu bermanfaat, termanfaatkan, dan saling memanfaatkan. Jadi intinya itu. Jadi nggak ada batas waktu, nggak ada batas kapanpun. Lanjutkan saja sampai apapun, betul. Dan kita dampingi dari sampai kecil besar. Kenyataannya udah banyak nih yang pengen naik kelas, langsung main corporate dan lain-lainnya. Ya, kita welcome. Pak, ini izinnya masih proses, gimana caranya? Ini nggak ada izinnya, ketemu siapa? Ketemu nanti saya kasih link relationship-nya dengan kawan-kawan dinas dan lain, biar bisa dibantu. Gitu aja. Tadi ada yang nanya juga fungsi UKM mendunia itu di mana sih, gitu kan? Jadi kalau saya gambarkan fungsinya, jadi kalau teman-teman di sini adalah produsen, ya. Rangkaian dari suatu proses transaksi itu kan dari produksi produknya sudah ada. Nah, setelah produk ada, UKM dunia nggak involve, nggak masuk ke dalam proses produk ini ya, create produknya, packagingnya, sampai dengan izinnya dan sebagainya. Karena semua sudah Anda jago, ya. Di step berikutnya baru UKM dunia masuk nih. Mulai dari edukasi bagaimana cara berjualannya, bagaimana transaksi pembayarannya, bahkan sampai di back end-nya, bagaimana cara Anda berkirimnya, karena transaksi itu pasti terakhir setelah bayar, dikirimkan barangnya. Di sana sudah kita siapkan, mulai dari yang namanya tadi, ada UKM Academy yang mau belajar lebih dalam lagi di sana, 3 hari kita godok di sana, ya. Terus ada lagi klinik UMKM, yang saya mau pakai jasanya aja deh, saya nggak mau belajar, nggak nututin usia sama waktu kayak gitu kan, pakai jasa di klinik dan sebagainya. Di terakhirnya kita siapkan UKM Express sebagai supporting, mengirimkan barang Anda dengan cara termudah dan termurah. Nah, di situ fungsi UKM dunia. Jadi kita tetap sharing ilmu-ilmu yang sekiranya memang sudah kita praktekkan karena kita praktisi, bukan akademisi gitu kan. Jadi itu adalah rangkaian dari riset yang sudah kita jalankan dan kita praktekkan. Jadi fungsinya di sana. Gitu Mbak Sasa. Ya, siap. Makasih Mas Doni. Informasi juga untuk Ibu dan Bapak yang mengikuti webinar kami. Misi kami tuh tidak dinaungi oleh politik ya. Jadi ini murni untuk pemberdayaan dan mendukung UKM.
PR banget. Saya kan juga di Jakarta termasuk sebagai pembina UKM di bawah komunitas namanya WPMI, Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia. Waktu sebelum pandemi saya di bagian, jadi saya di 2 divisi. Harusnya kan kalau di dalam organisasi itu hanya boleh menjabat 1 divisi. Nah, karena ya saya dapat amanah di 2 divisi, jadi waktu itu di divisi perizinan sama di divisi marketing. Cuman saya lebih khusus untuk ke event. PR banget di UMKM kita itu, mungkin kita terlalu fokus untuk produksi, jadi lupa bagaimana strategi marketing. Nah, sebenarnya di UKM dunia ini kan bisa dibilang ini ilmu yang kalau kita belajar mahal ya. Tadi kan sebenarnya sedikit tuh diajarin SEO-nya, bagaimana sih supaya kita tuh bisa ada di Google. Lalu kita ngelihat analisa produk kita itu bisa dijual di mana aja. Nah, ini kalau belajar marketing digital, ya tahu lah ya. Karena juga saya belajar marketing digital, ngerti lah harganya berapa gitu. Jadi kita sama sekali kalau dibilang tidak ada misi apapun, jadi memang hanya pemberdayaan. Misinya itu luar biasa. Gimana caranya? Ya semua UKM itu nggak cuma berani di pasar lokal aja ya, tapi benar-benar mau di internasional. Jadi jangan kalah. Sebelum pandemi saya sempat belajar 5 hari sama orang Korea. Mau sharing aja. Jadi kalau UKM Korea itu juga ada UKM-nya. Nah, UKM Korea itu mereka itu melepaskan bajunya, maksudnya melepaskan brand-nya. Yang mereka pikirkan adalah produknya. Jadi kalau di Korea itu perusahaan besar akan menggunakan, jadi kayak dikumpulkan tuh UKM punya produk yang sejenis dikumpulkan dalam satu perusahaan. Nah, UKM yang di Korea itu tidak misalnya kayak misalnya saya punya produk, oh nama saya ini. Nah, kalau di Korea itu tidak menampilkan namanya, tapi yang penting produk dia itu bisa terjual baik di negaranya maupun di luar negeri. Itu yang saya pelajarin dari waktu saya belajar sama orang Korea. Jadi mereka tuh benar-benar bersatu gitu. PR ya buat kita para UKM. Terkadang kita tuh masih terlalu egois dengan produk kita gitu, maksudnya branding boleh branding, tapi kalau misalnya kita ada kesempatan mungkin nanti di UKM dunia akan ada misalnya nih butuh nih di negara X kopi 50 kontainer misalnya gitu ya. Nah itu kan berbagai macam, kita punya produk kopi banyak, ya udah jadi satu aja deh, pokoknya 50 kontainer dikirim ke negara mana. Itu kan berarti semua petani kita bisa menjual produknya. Ya itu cuma sharing doang, cerita aja. Bisa jadi juga sih Mbak Sasa. Jadi kami ini kan bebas nih, yang jelas kita cetak eksportir sebanyak-banyaknya nih kan gitu. Dan masing-masing ini punya kemampuan tak terbatas nih. Ada yang punya jurus 10, ada yang punya jurus 5, ada yang punya jurus 100 nih kan gitu kan. Itu nggak apa-apa. Mana yang bisa ini mengait dengan yang lainnya. Dan kami sangat support kalau memang perlu didampingi, kami dampingi. Kalau memang perlu jembatani, kami jembatani. Karena kami punya link relationship dengan instansi seperti FTA, Free Trade Agreement punyanya Kementerian Industri Perdagangan. Itu sangat support sekali nih buat siapapun untuk meningkatkan ekspor. Dan secara nggak langsung kami bagi tugas, kami mengedukasi dari kelas personal eksportir. Beliau-beliau mungkin lebih concern kepada yang sudah besar-besar, UKM yang sudah mainnya kontaineran, mainnya besar, karena memang kalau tujuan kementerian kan meningkatkan devisa negara nih, kalau kita kan meningkatkan devisa kantong keluarga gitu. Intinya bagaimana mengembangkan pasar, meluaskan pasar, produk ekonomi, tujuannya adalah kesejahteraan. Ini hanya salah satu cara saja sih kan gitu kan. Kalaupun tidak ekspor pasar lokal bagus ya boleh-boleh saja gitu loh. Kita sih pengennya yaitu tadi biar stabil, biar branding produk Indonesia bisa kemana-mana, biar kita lebih punya nama, biar kita bisa lebih diakui di dunia bahwa kita juga negara kreatif, negara inovatif, bangsa-bangsa yang memang punya produk luar biasa. Inilah hasilnya seperti itu. Toh Indonesia terkenal dengan orang-orang pintar gitu. Kalau Olimpiade internasional banyak menangnya gitu. Hacker yang top aja di Indonesia kan gitu. Kalau kan gitu kan.
Sales yang top di Indonesia nanti. Kita lahirkan sales-sales yang jadi negara penjual. Gitu. Amin. Nah, kalau kita berharap yaitu tadi UKM yang kelas UKM ini menjadi UKM internasional nih. Dari Sabang sampai Merauke, apalagi di Sumatera dekat dengan Semenanjung Melayu dan punya keterikatan budaya, sama dengan Jawa, sama dengan Kalimantan, dengan dekat dengan Filipina, dengan negara-negara yang lain. Sebenarnya hal ini secara geografis diuntungkan gitu loh. Makanya Indonesia ini dengan letak yang sangat luar biasa, dengan hasil sumber daya alam yang luar biasa, dengan sumber daya manusia yang luar biasa, sebenarnya sangat bisa untuk luar biasa lagi gitu terhadap produk-produk yang ada di Indonesia gitu. Dan kenapa kita menjadi hanya sebagai negara konsumen besar? Kenapa nggak tidak bisa menjadi negara produsen besar gitu? Kenapa hanya handphone merek asing yang bisa berkembang di sini? Ya memang itu terkaitan sama agreement dan lain-lainnya kan. Tapi menurut saya sih berkemungkinan untuk kita lebih bisa bermain, lebih bisa memberdayakan lebih luas. Itu sih kalau menurut saya, dan saya yakin sih semua kawan-kawan setuju. Sebagian kawan-kawan setuju. Karena kenyataannya ya banyak kalau ngomong seminar impor, peminatnya banyak. Gitu. Seminar impor, banyak banget gitu. Dan seminar ekspor terbatas sekali. Ya ini fenomena sosial apa fenomena alam nih. Tapi ya kita kembalikan kepada masyarakat pada umumnya. Kita nggak bisa mengintervensi, tidak bisa. Kita hanya bisa memaparkan nih situasi sosial, situasi ekonomi seperti ini. Mari kita kembali ke hati kita masing-masing. Mau diapain nih bangsa ini? Mau diapain negara ini? Mau arah kemana nih? Mohon maaf saya tidak berbackground di politik. Saya tidak berbackground di politik praktis juga. Dan saya juga bukan orang politik. Pure social planner, dan kita berbisnis. Dagang-dagang, jangan politik. Gitu Mbak saya. Oke, baik, lanjut. Bang Sitorus sudah siap itu, Bang Sitorus Sumatera Utara. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dian. Untuk packagingnya bagaimana? Misal produknya kain, apakah harus kotak karton tebal? Ya, saya jawab. Packing itu ada beberapa variannya. Packing itu adalah yang tanggung jawab pemilik barang. Perlu diketahui, yang punya tanggung jawab terhadap packing, yang tahu sifat produknya adalah pemilik barang. Sehingga packing itu yang menentukan, yang mengkuasai siapa? Pemilik barang. Ya, pemilik barang itu. Packaging itu ada beberapa kriteria yang disebut sebagai kemasan produk, kemudian kemasan kirim, ya, kayak gitu. Kemasan produk itu kemasan yang menempel pada produk. Kalau misalnya itu tekstil, misalnya itu garment, packagingnya dibentuk senyaman mungkin sekiranya tidak berefek rusak pada isi kemasan. Kalau barangnya pecah belah, dibuat inner pack. Inner pack itu kemasan yang menempel pada kemasan produk langsung, baru digunakan kemasan kirim berikutnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemasan itu harus bagaimana, yang mengetahui sifat produknya adalah pengirim atau pemilik produk. Ya, jadi ini mudah mencair. Misalnya ada yang kirim madu nih. Madu punya sifat alami menimbulkan gas. Jadi bagaimana supaya tidak leaking, kemasan madu harus jangan menggunakan botol, tapi menggunakan plastik pouch yang tebal seperti minyak goreng, baru dimasukkan ke kemasan kotak plastik. Jangan terbalik. Kalau dulu ada yang dimasukkan ke kemasan kotak, kemudian disil, kemudian dimasukin plastik. Itu kebalik. Yang betul ada dimasukkan plastik pack terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam pack kotak sehingga terlindungi. Itu contohnya. Gitu. Jadi semua kemasan mengacu pada fungsi sifat produknya. Gitu. Itu jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Kalau misalnya ada produk cairan, bagaimana, Pak? Ya, produk cairannya apa dulu? Karena cairan itu identik dengan sesuatu yang
sesuatu yang mudah berganti sifat karena dia akan bergoyang, mudah bergerak, leaking atau mengalir kan gitu kan. Nah sekarang cairannya itu apa, jenis cairannya? Misalnya nih cairannya air misalnya. Perlu diketahui beberapa kali banyak permintaan ekspor yang namanya air doa. Tahu air doa? Air doa. Doa. Tertawa. Barang-barang klinik gitu laku juga ya, Biko? Ya itulah, tanya tuh Mas Doni tuh. Saya suruh tanya, itu apa sih airnya gitu. Tiap minggu tuh ada request khusus air doa, tanah doa, barang klinik Malaysia tuh banyak banget itu. Ya, saya pernah itu saya di calling sama dikirim message dari perwakilan kurir kami di Malaysia, barangnya di hold oleh custom di destinasi. Setelah difoto bentuknya adalah kotakan kecil-kecil dari kulit, jumlahnya banyak, disusun rapi dalam satu kotak bertali. Saya pikir apa itu, karena custom menanyakan, karena ditulisnya adalah handicraft, kayak begitu. Custom menanyakan ini barangnya apa, jangan-jangan dalamnya ada narkoba aja dan lain-lain. Ternyata setelah kami tanyakan ke pengirimnya, itu apa Pak? Jawabannya adalah sikep atau jimat. Keren kan? Oh, jimat laku ya? Itu juga mau tahu, tapi sampai sekarang pun saya juga caranya Mas Doni, ada yang nggak yang kirim tali pocong? Ada tali Mas, pocong. Ada kemarin bareng sama Chris, jadi tali pocong putih gitu kan, baunya wangi banget, kerisnya gitu kan. Jadi banyak di Indonesia itu kan ada apa ya? Ada kepercayaan budaya gitu kan, kepercayaan dukunnya sakti-sakti nih dari Tulungagung, Kediri. Jawa Barat juga ramai. Jawa Barat kan kita kirim banyak kiriman kayak gitu-gitu. Dan yang pesen rata-rata tuh karena orang Indonesia di sana ya. Jadi diaspora kita itu mereka ada yang kadang sakit itu minta dikirimin air doa dari sini gitu kan. Biar nggak kangen sama anaknya. Jadi mengenai balik ke komoditi cair tadi, kita tanya dulu cairannya apa, bahan kimia kah atau tidak. Banyak yang dikirim yang isinya minyak angin, minyak wangi, parfum, kemudian dari Surabaya ya, itu banyak tiap hari kurang lebih 50 sampai 80 kilo itu barangnya ini kosmetik, isinya kosmetik pasti ada cairannya. Itu barang cair. Gitu. Jadi bagaimana barang cair itu bisa asal jumlahnya terbatas, tidak terlalu banyak dan dikonfirmasikan ke kami. Itu barang cairnya apa? Karena sifatnya macam-macam. Ada kita kirim yang namanya virgin coconut oil. Ada kita kirim namanya minyak atsiri. Ada yang minyak urut, ada yang macam-macam. Itu barang cair semua. Barang cair semua. Beberapa pengangkut mereject atau tidak menerima barang tersebut. Tetapi kami sudah bisa kondisikan untuk beberapa airline yang kami pilih untuk bisa mengangkut barang tersebut. Jadi itu masalah di regulasi pengangkutan. Jadi nggak usah khawatir, kami udah kondisikan, tinggal Bapak, Ibu semuanya harus konfirmasi barangnya apa, biar kami bisa pastikan. Kalau perlu dikarantina, kami karantina. Kalau memang itu subject to DG, kami siapkan dokumennya subject to DG dan lain-lain. Ya, jadi enaknya di personal eksportir, semua regulasinya udah diselesaikan oleh perusahaan pengiriman. Gampang kan? Gitu. Oke? Oke. Sebentar. Oh, udah nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan dari untuk Mas Doni. Mas Doni, negara mana aja nih yang paling aktif dalam penerimaan produk Indonesia? Ya, kalau negara-negara based on data ya bocorannya, pastikan dia kantong-kantong diaspora, TKI, TKW itu pasti paling banyak kirimannya. Yang tidak pernah kosong ya 4 negara. Negara nomor 1 adalah Taiwan, terus Singapura, Malaysia, Hong Kong. Dilanjut di bawahnya ada Brunei, Korea, Jepang, baru ke Australia dan negara-negara Eropa. Itu ya. Jadi 4 yang tidak pernah kosong pasti ada pengiriman tiap hari itu tadi. Taiwan itu kebanyakan TKI TKW-nya adalah perempuan sehingga mereka suka berbelanja gitu kan. Di Taiwan ini semuanya juga bisa. Terus Hong Kong juga banyak dan satu lagi fitur yang diberikan Hong Kong ini bisa ada fitur COD. Jadi bayarnya itu di sana ketika mau ambil. Kirimnya gratis ke Hong Kong, khusus Hong Kong gitu kan. Nah,
Terus Malaysia, Singapura itu juga kantong-kantong diaspora kita. Bahannya apa aja? Jadi kalau Anda mau jualan, yang sudah punya produk ini syukur sudah punya ya. Kosmetik yang Mas Iko bilang tadi, itu tiap hari puluhan ratusan kilo bahkan gitu kan. Bahkan mungkin bisa tembus di ton gitu ya. Kosmetik, herbal, makanan, terus fashion. Fashion itu bisa baju, bisa kerudung, bisa sepatu, dan sebagainya. Jadi 4 lagi saya ulang, kosmetik, herbal, makanan, fashion. Negaranya Taiwan, Singapura, Malaysia, Hong Kong. Udah, clue-nya di situ, silahkan Anda mainkan di sana. Barangnya apa aja, silahkan dicari. Terus Mas Doni, waktu itu suka ada yang nanya sama saya, Mbak, gimana sih nganalisa untuk bisa tahu harga jual dari suatu produknya? Oke, untuk harga jual. Ya. Kalau harga jual tergantung negaranya. Kalau negara-negara tadi yang saya bilang tadi, kita bisa masuk ke FB Marketplace tadi ya. FB Marketplace ke negara itu, kita ketikkan, kita search barang yang kompetitor kita. Semisal produk kita apa? Batik atau baju tadi. Kita ketikkan batik. Maka akan ditampilkan semua yang ada di sana. Ya, semua yang ada di sana akan ditampilkan di sana. Anda bisa pakai itu patokannya. Tapi itu nggak jadi patokan mati juga ya. Artinya Anda jual dengan harga Anda sendiri boleh, monggo. Kenapa? Kalau nanti di sana dia mainnya itu hanya muncul angka-angka 1 gratis fee, itu yang main anak-anak IM ya. Mereka sudah tahu trik atau polanya biar engagement-nya naik. Tapi ada yang mereka belum tahu, mereka akan menjual dengan harga yang normal ditaruh di sana. Atau kalau nggak gitu, kita bisa cek kalau barang-barangnya kita mau sasar ke pasar Australia, UK, terus Amerika tadi, kita bisa cek di eBay. Kita bisa masuk di eBay, cari pencarian di sana, search, masukkan produk Anda. Maka akan keluar list barang-barang yang ada dimunculkan di sana. Silakan dicari di sana. Dia jual dengan berapa US dollar, Anda cari yang paling laku, jumlah sold-nya berapa, itu yang dijadikan patokan. Ya, artinya dengan harga segitu dia penjualannya paling banyak. Ketika sudah dapat paling banyak, Anda boleh tiru, tapi Anda dengan harga itu ya kurang lebih naik turunnya di sana. Itu yang bisa kita lakukan. Riset based on data yang sudah ada existing. Gitu, Oke, baik. Makasih Mas Doni. Jadi Ibu dan Bapak, kalau kita mau jualan dicari dulu ya, misalnya produk kita apa gitu. Terus ada juga sih waktu itu peserta nanya sama saya, Mbak, kalau saya tidak punya produk, kira-kira bagaimana? Jujur, saya sebenarnya bukan produsen. Pengakuan. Iya. Ini pengakuan. Jadi saya pribadi sebenarnya bukan produsen ya, termasuk bukan UKM pada dasarnya karena basic saya saya ada di mana-mana. Basic saya itu trainer. Jadi awal karirnya itu sebenarnya jadi trainer dan pengajar. Karena jadi masuk ke UKM mau nggak mau kan latah ya, namanya juga perempuan ya, harus ikutan juga. Nah akhirnya dari situ saya suka cari produk yang kalau saya pribadi kalau cari produk tuh yang aku banget gitu. Karena saya suka sepatu. Saya tuh hobi ngumpulin sepatu, jadi sepatu saya tuh bisa sampai puluhan saat sekarang gitu, walaupun udah dipakai. Nah, akhirnya saya jualan sepatu, kan semua berdasarkan dari hobi ya. Kalau kita hobi tuh pasti lebih cepat jualannya. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tentukan dulu nih mau jualan apa. Terus yang nggak punya produk, jangan berkecil hati. Kalau kata Mas Doni, beli aja di Indomaret, itu banyak produk dan itu bisa dijual. Iya, betul. Benar ya? Ya. Jadi kalau nggak punya produk, ada produk tetangga, ada produk teman, ada produk kalau susah lagi teman-teman UKM dan ketemu, datang aja ke Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Silahkan datang ke sana, silahkan foto, Anda bisa jual di sana. Indomie tadi juga dari sana produk-produk seperti itu. Atau kalau Anda sudah biasa bermain di marketplace lokal, cari best seller di marketplace lokal. Produknya itu apa? Anda bisa belanja dari marketplace lokal, dijual lagi ke marketplace yang internasional. Nah, banyak cara untuk menuju. Banyak cara, ya. Memang ada rumusnya. Ada rumusnya memang kalau di UKM mendunia ini syaratnya adalah satu harus punya produk, yang kedua kalau nggak punya produk siapa saja, produk siapa saja, gitu. Dan itu pernah diterapkan sama member kami di Jogja karena dia memfoto produk di Mirota, kemudian diupload, setelah laku, dia beli barangnya di Mirota, barangnya udah nggak ada. Itu perlu diwaspadai juga. Jadi, karena memang produk-produk kerajinan yang Indonesia itu banyak interest
dari masyarakat mancanegara gitu. Jadi apalagi yang customize ya, saya ada temen di di Jogja yang mengukir telenan, kalau dijual di Mirota harganya 120.000 atau 125.000, dari dia 60.000 dan dibayarnya konsinyasi. Setelah keikut kelas kami di Jogja waktu itu, terus kemudian dia mengkonsultasikan untuk dijual kemana kan gitu. Produknya selain, kalau di Mirota konsinyasinya lama nih kan gitu. Akhirnya dia menawarkan pakai FB Marketplace ke UK dengan customize. Jadi ukiran telenan tadi diukir nama pemesannya. Harganya dijual $80. Jadi 60.000 ke $80, jauh banget. Itu belum termasuk ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya karena pakai kita murah, awalnya mau pakai nominasi akunnya pembeli. Setelah dikasih tahu harganya bisa lebih murah, akhirnya pakai yang prepaid atau menggunakan kurir internasional yang dari Indonesia. Begitu, jauh banget ininya, harganya 60.000 ke $80. Ini contohnya nih. Ini produk. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nih Mas. Frozen food apa yang banyak minatnya di luar negeri dan di negara mana saja? Bakso aci Hong Kong. Makanan-makanan kayak gitu, seblak, bakso aci yang instan, terus somai. Pentol kalau orang Jawa bilang pokoknya pentol gitu kan. Nah, itu kalau frozen food, karena frozen food itu yang bisa juga negara tertentu ya, yang biasa Hong Kong itu yang jelas itu. Kalau tanya apa aja yang paling banyak itu, bakso aci itu ratusan kilo terkirim gitu kan. Bahkan tiap minggu tuh Mas Iko berton ya. Berapa ton Mas satu kali kirim? Tanggal yang tercatat di saya, karena copy masternya saya dapatkan dari tim kami, ini tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, pakai KT Pacific 4,5 ton dari Surabaya ke Hong Kong. Isinya barangnya UKM semua. 4,5 ton barangnya UKM. UKM semua. Kalau Hong Kong itu pasti UKM semua. Iya. Dan hampir ya mungkin 25% isinya adalah frozen food. Iya, dan itu rata-rata setiap minggu, tiap Jumat tim kami mengirimkan menggunakan udara dengan cara seperti itu. Artinya mengkonsolidasi produk-produk dari teman-teman UKM seluruh Jawa Timur masuk ke Surabaya tiap minggu ya, bukan tiap hari, tiap minggu, karena frekuensi internasional sekarang terbatas dan tujuan yang dominan adalah ke Hong Kong. Dan kenapa di Jumat? Karena pasti mereka ambilnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan itu Sabtu Minggunya mereka hari liburnya mereka. Gitu. Oke, Mas Doni mau share sesuatu? Ya, kali ini kalau kita mau riset perbandingan harga sama barang-barang yang sudah laku di sana, ini salah satu produk yang lagi rame ya, Moringa. Moringa ini kelor. Nah, kelor. Ini kita bisa cek di sini ya. Ini produknya bisa kejual dengan harga berapa ini? 1,5. Ini dia ke Great Britain, ke British di sini. Atau yang lagi rame lagi di sini adalah vanili. Ya, vanili ini juga lagi rame nih. Cek di sini. Vanila. Ngeceknya di sini kalau tadi yang ada cek harga dan sebagainya. Mas cari yang ginger. Ini bisa kelihatan powder, nih, Mas. Yang juga jahe, ginger powder. Ginger. Boleh. Contohnya di sini ginger ya, herbal. Ginger herbal. Kita cek habis ini ginger. Nah, ini di sini. Oh, penjual ini dia sudah laku 3.034 so untuk produk ini. Jadi cek datanya di sini. Nah, artinya kalau kita punya produk ini bisa kita jual dengan harga ini, bisa biar biasanya ingin ini gitu kan. Nah, ini prosesnya di sini sudah kelihatan. Datanya ada semua di sini. Nih, sold ya 15, 16. Ini nggak pernah kosong nih. Tiap hari pasti laku dia. 14 dan sebagainya. Kita cek red ginger atau ginger powder.
Ini kan dari Indonesia banyak nih bubuk jahe gitu kan. Yang ngejual banyak nih dari Sri Lanka. Ini ada Sri Lanka, India. Ini kadang ada produknya juga masuk ke kita gitu kan. From India. Yang banyak India. Jadi pasarnya bisa kita mainkan. Kenapa? Karena belum banyak pemain yang main dari sini. Padahal produk ini banyak di Indonesia gitu kan. Nah, ini bisa kita mainkan di sini. Nih, mereka jual sudah laku 56 sold, tinggal sisa 5 gitu kan. Artinya Anda bisa jual produk-produk seperti ini gitu. Nah, gitu ya contohnya. Jadi kalau kita mau share based on data, itu datanya valid. Jadi kita bukan based on perasaan. Kalau based on perasaan susah gitu kan, baper nanti jatuhnya gitu kan. Tapi kalau based on data, kita bisa mainkan sesuai dengan data yang dimunculkan. Gitu Mbak Sasa. Ya, baik, makasih. Ini salah satu peserta ada yang minta untuk langsung berbicara dengan Pak Iko dan Mas Doni. Mungkin biar lebih berasa kali ya untuk pertanyaan dari jawabannya. Silakan Pak Fadli, bisa langsung diaktifkan suaranya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Fadli. Perkenalkan, saya Fadli dari Takengon, Aceh. Ya, Takengon Aceh. Ya, terkenal dengan Kopi Gayo. Kopi Gayo. Ya, kita sudah beberapa tahun yang lalu itu punya koperasi ya, Koperasi Tanah Gayo Mutua. Bisa cek nanti di website www.koperasitanahgayomutua.com. Nah, di sini sudah mungkin dari bulan 5 udah kita urus izin ekspor, terus FDA. Nah, kendala mungkin di koperasi itu di marketing. Nah, pas mau jadi nggak jadi lagi bayarnya. Karena ini kan di basicnya di kopi nih. Nah, takut masih ada ragu-ragu sih, takut berapa dolar gitu kan. Apalagi harga sekarang kalau di tingkat internasionalnya masih 2,5 dolar gitu kan. Nah, kita kan konversi di daerah nih, berapa yang bisa kita belanja di kolektor nih. Nah, sudah mempunyai mungkin kalau kita punya anggota 2.000 lebih gitu. Itu petani kopi dan mempunyai sertifikat Rainforest Alliance. Nah, mudah-mudahan nanti tahun akhir-akhir ini kita persiapkan sertifikasi organik. Mungkin yang jadi pertanyaannya, saya ini ada masih ragu, mungkin bantu untuk marketing. Marketing. Mas Edu demen nih, Mas Edu nih. Ya dong, harus. Mas Edu ini yang biasa jualin kopi ke Amerika, Pak. Jadi jenengan kalau Bapak tadi tanya adalah masalah marketing, nanti bisa langsung kontak ke Mas Edu. Kopi Gayo istimewa. Oh, Gayo mah favorit saya itu, apalagi Gayo wine. Oh iya, bisa. Kalau ini yang pakai specialty ya Pak. Kalau ngomong wine, di sini ada kreator wine Pak. Ada Pak Zaki, ini juga Raja Kopi di Malang. Salah satu kreator wine sekarang ada di Malang gitu. Boleh. Iya. Syukur kali. Mungkin kalau saya sih minta bantu itu di marketingnya. Karena kita sudah mempunyai beberapa sertifikat seperti Rainforest Alliance dan saya sadar bahwa kita pakai eksportir ya, termasuk dari PNA luar negeri. Kenapa salahnya beberapa tadi saya mengikuti, sebagian tidak mengikuti. Ini kenapa nggak kita selaku putra daerah atau kita sebagai warga Indonesia, kenapa nggak bisa kita? Tapi masih ada muncul kekhawatiran yang mungkin perlu diperkuat, karena kan kalau di kopi cukup besar. Memang besar. Kalau dibandingkan dengan community yang lain, ya saya rasa kalau kopi itu masih masuk peringkat lah gitu. Iya. Bisa saya jawab, Pak? Bisa Pak. Iya, Pak Fadli. Makasih. Jadi gini nih, selamat datang nih teman-teman Aceh nih. Baru kali ini ya teman-teman yang ujung muncul nih. Terima kasih Pak Boy nih yang kasih referensi. Jadi
kopi itu adalah komoditas istimewanya Indonesia. Ya, kopi. Sama dengan minyak atsiri, sama dengan padili, sama dengan pala. Ya. Kopi di Indonesia itu luar biasa. The best kopinya, World of the Best Coffee Internasional itu 5 ada di Indonesia. Dan memang sekarang cuma bagaimana cara memasarkan kopi ini problem yang klasik dari teman-teman pemain kopi, karena selama ini pemain kopi identiknya pasti cari buyer, ya Pak Fadli ya, pasti cari buyer, ya. Terus kemudian ngikutin kualifikasinya buyer, minta A, minta B, minta C, minta D, kebanyakan syarat gitu, kebanyakan syarat, dan itu yang ya memang kadang permintaan buyer itu grade-nya tinggi karena memenuhi untuk customer retail. Kalau menurut saya kita coba balik, Pak. Satu, jangan tergantung sama buyer kan gitu. Jadi sekarang bagaimana mempromosikan produk Bapak secara retail, secara masif, secara luas. Jadi tidak tergantung dengan pasar tertentu, dengan market tertentu, dengan buyer tertentu, dengan buyer tertentu. Broker tertentu maksudnya, broker tertentu. Soalnya pasti yang datang ke Bapak brokernya udah 5 orang, 6 orang. Iya. Dan itu jamak sekali gitu. Itu udah hal klasik, dan ini yang kami terus terang aja, gerakan kami ini sebenarnya sebagian orang tidak suka, Pak. Gerakan kami sebagian orang tidak suka karena kami mengedukasi, mempertemukan antara pemilik barang langsung C2C, B2C, langsung ke customer. Jadi yang Bapak lakukan sekarang, coba pasar kemasan retail, Bapak. Bapak, harga yang selama ini yang Bapak tahu itu adalah harga wholesale, Pak, yang 2,5 US dollar. Ya, itu harga wholesale, Pak. Harga wholesale itu harga distributor, harga yang jumlahnya banyak. Kalau pasar retail, Bapak bisa lihat, ini Mas Doni nanti bisa tunjukkan berapa harga retailnya kopi Gayo yang ada di luar negeri. Memang perlu penyesuaian tentang kemasan dan lain-lain. Buat kemasan sederhana, buat keterangan sederhana, tapi promosinya yang luar biasa. Ya. Dibuat pengirimannya di vakum seal, Pak, di vakum seal, karena aromanya kopi itu akan terimpact dengan lingkungan sekitar, ya. Jadi dibuat vakum seal, di vakum seal, mau green bean atau memang yang roasted atau yang powder sekalian, ya, yang powder. Tulis 100% original Gayo Coffee. Dijelaskan apa speknya di situ, sertifikatnya dikasih tahu, FDA number sekian, terus sertifikasi apa disebutkan semua di situ. Dikemas tampilan bagus. Coba pasar retail, Pak. Pasar retail langsung dari Aceh. Ya, jual, kirim sekitar 5 kilo, 10 kilo, tawarkan segitu. Bapak tawarkan harga per 10 kilo. Ya, per 5 kilo, tawarkan. Itu nggak pakai dokumen apa-apa, Pak. Selama kurir menyatakan accept, terima, berangkat. Nanti karantinanya teman-teman kurir internasional yang menyiapkan. Ini tidak banyak yang tahu, Pak. Gitu. Harga berapa itu, Mas? Itu kopi luwak itu. Ya, harga per kilo itu, Pak. Harga per kilo itu, Pak. 250 gram. Oh, per 250 gram. Ya, Bapak bisa lihat sendiri harganya berapa. Dan ini kalau kopi ini kita kirimkan bukan hanya sekali 2 kali, hampir tiap minggu kita ada, Pak. Ada. Jadi mulai dari 1 kilogram sampai 5 kilogram, bahkan sampai yang masih berbentuk keluar dari kotoran luwak kayak gini, itu kita kirimkan. Jadi intinya nggak ada yang susah. Nah, gitu. Coba dengan Anda mainkan sendiri. Ya, jadi nanti kalau Bapak kesulitan bisa komunikasi dengan Pak Boy atau dengan Pak Edu. Atau nanti dengan Pak Dodi boleh. Nanti Pak Edu pas ini pengen nanya Pak Edu nih. Pengen Pak Edu. Iya, mohon izin lagi, Pak. Mohon izin lagi, Pak. Karena ya, kita mempunyai potensi di beberapa daerah. Memang dari visi misi dari koperasi memang ada beberapa community yang akan diunggulkan sesuai dengan daerah. Nah, pertama kopi. Kopi ini kenapa? Karena memang dari kalangan anak-anak muda pertama. Kedua memang ada beberapa community yang mungkin belum lagi dijajak ini. Ya, pertama community minyak asiri. Nah, di sini juga banyak beberapa. Mungkin kalau hambatan bagi koperasi itulah masalah pemasaran dan marketing. Minyak atsiri itu, Pak. Minyak atsiri itu adalah problemnya jarang yang dibeli dalam jumlah kecil. Karena digunakan untuk bahan baku industri parfum. Dan itu masih dilakukan destilasi atau proses turunan produk lebih lanjut.
Itu biasanya dikonsul di yang saya tahu dilakukan destilasi lebih lanjut itu di Jakarta, di Makassar, di Surabaya juga ada. Itu atsiri dari beberapa kota. Dari Makassar juga banyak atsiri, Kalimantan enggak. Dari paling banyak yang saya tahu dari Makassar. Dan itu bayarnya memang di apa namanya tidak bisa retail. Memang itu memang support untuk industri, Pak. Kalau minyak atsiri, Pak. Minyak atsiri. Kalau memang minyak atsiri yang lain yang dikemas dalam retail itu yang dijadikan minyak gosok atau minyak langsung pakai. Itu karena minyak atsiri itu kan turunannya kan banyak, Pak. Jenisnya ya, Pak ya. Minyak atsiri itu jenisnya banyak. Gitu. Jadi kalau mau main retail harus punya nilai fungsi. Dan minyak yang selama ini pasar retailnya internasional, mulai minyak gosok, minyak urut, itu kan minyak atsiri semua, turunan minyak atsiri semua, Pak. Kan gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau pure minyak atsiri yang jumlahnya besar, itu memang support industri, dan itu pemainnya pemain besar, Pak. Nilainya karena mahal, dan itu per kilonya, per kilo ya itu ratusan ribu kan, Pak. Ribu. Iya. Itu. Mungkin kalau bisa dibantu itu Pak, mohon izin pemasaran. Emas minyak atsiri harganya. Ayam iya. Harganya ya, minyak atsiri. Terus satu lagi community yang mau kita kembangkan juga itu tembakau. Tembakau, siap. Nah, ini pun belum, karena masih petaninya masih minatnya untuk menanam itu banyak. Tapi kita belum tahu nih kemana dipasarkan yang kira-kira cocok untuk dipasarkan. Mohon maaf Pak Fadli, di sana juga mungkin marketing. Iya, kok itu tembakau jenisnya Forus apa Naus, Pak? Forus atau Naus? Ada dua jenis tembakau. Kalau Naus di sini masih lokal, Pak. Oh, lokal. Kalau itu berarti Forus itu biasanya untuk pasar lokal, Pak. Kalau Naus itu pasarnya adalah pasar internasional. Di Indonesia ditanam dua jenis tadi. Maaf, saya tahu banget karena bapak saya kerjanya di industri tembakau, si tembakau. Gitu. Jadi ada dua jenis. Jadi kalau tembakau yang terkenal di Sumatera, Deli Serdang, Pak. Tembakau Deli. Iya, Deli. Iya. Ya, kemudian kalau di Jawa Tengah itu terkenal di Wonosobo, kemudian di daerah Tegal sebagian, kemudian di daerah Jember, daerah Lumajang, daerah Bojonegoro sampai Bondowoso. Terus kemudian yang bagus lagi ada tembakau Nusa Tenggara atau tembakau Flores atau bahkan tembakau Dili, itu juga sama tembakau Madura. Jenis-jenis itu tergantung marketnya, Pak. Makanya karena ada dua di daerah-daerah tadi ada dua jenis yang ditanam, Pak, Forus sama Naus. Dan itu kepentingannya dari kepentingan lokal, yang satunya dari kepentingan luar. Kalau luar tidak ada baku rajang, yang ada baku lembaran, Pak. Lembaran digunakan cerutu. Kalau di lokal tembakau rajang, tembakau yang digunakan untuk produk lokal. Gitu. Nah, pasarnya makanya tadi saya tanya jenisnya Bapak tembakau apa nih? Pasarnya kemana? Yang kan, lokal gitu. enggak. Tapi ada yang masuk baru-baru ini yang apa? Yang daunnya lebar itu berry ya. Whiteberry, whiteberry itu udah ada masuk. Itu udah juga dikembangkan ya untuk daerah kita. Oke. Mungkin itu, kalau iya, Pak. Kalau mungkin ada pemasaran minta bantulah nih, Pak. Nah, nggak apa-apa, nanti saya minta speknya aja. Minta speknya aja, nanti kita coba promosikan ke tembakau. Karena kami sendiri berapa kali terakhir ini membantu ekspor punya tembakau ya. Dan kalau Bapak Ibu nggak punya izinnya, kebetulan perusahaan tersebut juga merekomendasikan untuk ekspor under mereka. Gitu. Jadi under name. Itu bisa. Itu Tapi bisa. Kalau speknya nanti itu gimana itu, Pak? Kalau tembakau, speknya tergantung buyer, Pak. Itu tadi yang saya jelas gitu. Karena dihitung tingkat kekeringan dan jenisnya, Pak. Kekeringan dan jenisnya. Dan itu nanti difungsikan sebagai filler atau digunakan sebagai pelapis luar. Kalau di cerutu begitu. Di cerutu seperti itu. Dan ada ukurannya, ada grade-nya. Gitu. Nah, itu nanti speknya tahu bayarnya langsung, Pak. Kalau itu skopnya industri, memang terus terang pasar industri,
udah bukan personal eksportir Pak jatuhnya, udah corporate eksportir. Yang kita bahas hari ini adalah yang UKM Pak. Yang UKM ya. Yang UKM. Tapi kalau Bapak mau lebih lanjut nanti kita bisa diskusikan lah. Kalau Pak Fadli sih, kalau saya tangkap dari pembicaraannya, Pak Fadli masih berkonsep ekspor dengan cara lama. Ya, jadi breakthrough ini, kalau Pak Fadli ada komunitas kayak koperasi dengan anggota sejumlah itu banyaknya, Pak Fadli siapkan aja, daripada kita bergantung pada pihak ketiga, Pak Fadli biar siapkan satu tim yang khusus akan menghandle marketingnya. Nah, belajarnya seperti apa? Nanti kita ajarkan. Jadi kita tidak bergantung Pak. Kalau kita ekspor dengan hanya mengharapkan Pak saya nitip, Pak kalau ada buyer bagi data dong dan sebagainya. Itu adalah konsep all yang saya bilang tadi. Konsep yang sekarang ini dengan era 4.0 personal pun kita sudah bisa jalankan. Jadi berangkat dari personal tadi kita akan beralih ke yang lebih besar gitu. Jadi dengan apalagi kalau Pak Fadli punya anggota segitu banyak orang gitu kan, tinggal siapkan aja satu tim khusus yang akan menggerakkan marketingnya itu. Carikan gurunya siapa? Nggak harus dari kita. Guru yang bisa mengajarkan bagaimana caranya seperti itu. Itu lebih gampang Pak. Jadi Bapak punya tim yang beyond your control. Jadi semuanya dikontrol oleh Bapak. Tapi kalau kita nitip dan sebagainya, jadinya kayak tadi Pak, nanti yang akan lebih banyak bermain adalah di trader sama itunya. Bapak dibeli dengan harga lokal. Tapi karena ke Bapak nggak bisa mainkan sendiri, asalkan dia terjualkan gitu. Itu sih konsepnya beda itu. Kalau saya better seperti gitu Pak. Gitu. Iya Pak, tapi karena kita kan untuk membantu masyarakat, memang yang selama ini kan dimain di kopi nih. Cuman di konsep kita ini mau ngarah ke tembakau sama minyak Sriwangi dan getah damar Pak. Itu memang potensi untuk daerah Gayo. Nah, sayang kalau based on riset Bapak lihat layar Pak, tembakau itu kebutuhan orang nyari banyak tembakau di Afrika Pak. Kalau based on data ya. Based on data ada di Zimbabwe, ada di Afrika Selatan dan sebagainya. Artinya ketika kita punya data seperti ini, kita tinggal riset lebih dalam lagi Pak. Di Zimbabwe ini di mana aja company yang bisa membutuhkan ini gitu kan. Di Afrika Selatan apa aja yang membutuhkan. Ada tuh yang saya share tadi. Jadi kita bisa dapatkan list email dari company yang real sama tobacco ini yang membutuhkan apa, kita bisa lakukan offering di sana. Ya, lagi-lagi hanya kebutuhan kemampuan skill SDM yang untuk kesananya. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu caranya, terus kita sudah tahu itu, ngapain kita harus bergantung pada ketiga gitu kan? Kita bisa lakukan sendiri sebenarnya gitu. Luar biasa kali ya. Oke, Pak Fadli. Oke, kalau dari saya cukup. Cuman harapan saya mungkin ini berkesinambungan dan mungkin dibantu kami di daerah pesisir ini untuk membantu untuk memasarkan, mungkin mana tahu nanti dengan bapak-bapak di sana ada minta kopi, ada tembakau atau minyak siri dan getah damar, mungkin bisa kita berhubungan dengan koperasi gitu. Itu mungkin harapan dari kami. Terima kasih. Iya Pak. Nanti koperasinya Pak Boy diajarin. 2.500, 10% aja 250 jadi personal eksportir sudah bisa meningkatkan itu berapa? Nggak usah ngomong banyak-banyak 100%, 10% aja dulu yang bisa kita ajarin. Gitu. Maaf Bapak, boleh ikut sumbang saran ini? Ini. Masalah ini Mbak Kopi. Mr. Wine. Ya, saya banyak membantu ekspor kopi dulu dari Aceh juga saya bantu. Oh iya. Om ini pernah di Medan nih lama nih. Ya, terus di Ijan juga beberapa ini saya bantu untuk ekspornya. Dan saya lihat di sini kalau ekspor selama ini yang diekspor adalah kopi eksportir besar ya, kopi mentah, green bean, yang harganya itu nggak masuk akal kalau menurut saya. Harga ekspor itu lebih rendah daripada harga lokal. Ngapain diekspor kalau diskon dari lokal kan gitu kan? Lebih baik dijual di lokal. Nah, yang bisa kita mainkan harga kita bisa ini kan, kalau kita roasting, kita promosikan itu sudah bentuk roasting. Roastingnya ada
Aceh kan jagonya roasting itu. Jadi karakternya beda-beda, itu yang ditampilkan di situ. Kopi, saya ingat 2013 saya udah ada kirim ekspor, kirim kecil-kecilan ya, 1-2 kilo itu sampai ke Australia. Wine, kopi wine. Dari Medan. Awal-awalnya wine 2013 saya ada permintaan beberapa ke Australia, dan itu orang Australia surprise, kok ada kopi rasanya seperti ini, katanya gitu. Nah, produk yang sudah jadi ini yang bisa jadi ciri khas daripada Aceh. Aceh memang terkenal kopi wine-nya paling enak lah. Saran saya, jangan jual yang green bean. Kalau jual green bean, lokal aja. Kalau jualnya roast bean yang sudah punya karakter, kita bisa promosi karakternya seperti ini, acidity seperti ini, rasanya, note-nya seperti itu lebih menjual daripada kita jual green bean. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Mas Agi. Pak Fadli produksi wine coffee, Pak? Kemarin iya, Pak. Tapi kalau sekarang ini, tapi kalau mau dibutuhkan, kita punya tim, ada teman, itu kan ada stok 2 kilo nggak, Pak? Ada stok 2 kilo nggak? Asik. Ya, ada, Pak. Oke, saya minta rekeningnya kirim ke saya. Dibagi-bagi sama Pak Iko nih. Saya sekalian dong order dong. Gayo wine, ntar kita WA-an ya. Saya kebetulan baru buka coffee shop nih, Mas Iko. Oh gitu. Kan juga deh 1 kilo, saya 1 kilo. Deal. Pak Fadli serius ya. WA nanti ke saya. 2 kilo saya perlu. Ya. Iya, Pak. Yang nanti kalau udah nyampe Oso Wilangun saya merapat deh. Monggo. Siap. Makasih. Oke. Luar biasa ya kalau udah ngomongin kopi. Penikmat kopi semua nih. Penikmat kopi semua. Karena sudah tidak ada pertanyaan dari peserta, terus kalau secara teknis nanti kita tetap akan terhubung di grup, nanti juga akan digabungkan dari batch pertama sampai batch kelima di grup Telegram. Kalau ada yang tanya nanti nama grupnya apa, nanti akan kita share di grup WA masing-masing. Jadi tunggu aja, nanti akan dapat informasi dari Mas Edu. Karena malam ini sudah tidak ada pertanyaan. Mas Edu ada pertanyaan nggak? Nggak ada, cukup saya. Bosan ya? Itu ntar kita setupnya adalah 5 batch pemula, lalu kita bikin 1 batch selanjutan gitu ya. Jadi agenda di bulan depan, itu di bulan depan kita bikin 1 batch selanjutan. Artinya mereka yang sudah praktek, yang sudah, kita ngomongnya teknis, kita bukan ngomong pemula lagi, tapi kita lebih banyak, oh Pak saya di Facebook Marketplace ini kenapa gambarnya nggak bisa, atau saya di eBay harus seperti apa, daftarnya seperti apa, itu yang kita masuk ke batch selanjutan. Dari batch 1 sampai 5 yang sekiranya masih berminat dan sudah praktek, kita masukkan ke dalam batch selanjutan. Jadi setiap 5 1 batch selanjutan, 5 batch selanjutan gitu lagi. Oke. Siap. Ya, ini under chapter Tangerang ya. Ini nanti kalau misalnya Malang membuat chapter Pemula 1 boleh, chapter Pemula 2, atau Sidoarjo chapter 1 2, melanjutkan Medan ada chapter 3 karena chapter 2 udah ya gitu. Nanti sampai 5 kita kumpulkan di masing-masing chapter biar bisa terakomodir, karena masing-masing permasalahan ini kan macam-macam nih. Kalau kebanyakan orang juga kasihan juga gitu. Dan kita ajarin sampai insya Allah betul-betul sampai bosen lah. Saya bosen. Moderator tetap Mbak Sasa sudah declare today. Sampai ngelontok ya. Ini sudah dulu dong harus. Oke, itu aja Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Sampai 10:30 malam ya. Semoga tidak bosan. Foto bersama. Oke, untuk yang foto siapa? Mas Edu. Mas Edu. Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Raiso. Oh, nggak pakai handphone Mas Edu. Oh, nggak pakai handphone. Mas Doni. Boleh saya foto. Yuk dibuka semua, di open. Oh iya. Open silakan, video. Ibu dan Bapak dibuka videonya biar. Saya harus masuk dulu. Nggak usah. Ini lagi nggak bisa laptopnya.
Hitung ya. Halaman 1, lambaikan tangan semuanya, senyum, 1, 2. Oke, sekarang buka halaman kedua, masih sedikit yang dibuka. Yuk dibuka videonya. Oke, saya tunggu. Halaman 2, 1, 2, 3, lambaikan tangan. Buncis. 1, 2, 3. Lambaikan tangan ke kamera. Buncis. Sudah Mbak Sasa, monggo. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk apapun yang disampaikan malam ini. Hal yang baik datangnya dari Allah, hal yang buruk itu kesalahan kami. Insya Allah masih ketemu dengan narasumber kita di grup-grup. Jadi tetap bergabung dan ajak teman-temannya ya untuk bergabung di komunitas kita. Insya Allah menambah wawasan dan biar bisa sama-sama sukses bersama. Selamat malam, mohon maaf dari saya kalau ada salah kata. Salam UKM mendunia. Iya, UKM mendunia. Sukses selalu untuk para UKM, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Tetap harus berjuang di masa pandemi ini, insya Allah yang terbaik buat kita. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.